Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pipa-pipa yang sering dipasang untuk pemasangan instalasi penerangan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis dari pipa instalasi listrik. Terbuat dari besi. Selain kelebihan, pipa ini juga mempunyai kekurangan, yaitu karena terbuat dari logam sehingga terdapat kesalahan atau gangguan pada saat pemasangan instalasi dapat menyebabkan arus bocor. Nah, bahkan sering terjadi hubungan singkat dalam kebocorannya pada hantaran fasa atau netral. Oleh karena itu, dalam pemasangannya pada pipa onion ini perlu adanya pengantar tambahan. Nah, ada beberapa keuntungan lainnya itu lebih kuat, tahan terhadap panas dan nyala api, bisa dijadikan pentahan langsung, dan kerusakan mekanis tidak perlu diragukan lagi. Jenis kedua itu ada pipa VPC atau pipa paralon. Mungkin ini yang sering banget dilihat ya dalam mungkin instalasi di rumah kalian gitu, sering banget pakai pipa VPC ini yang merupakan jenis pipa yang dapat digunakan sebagai pipa instalasi. Berbeda dengan pipa onion, pipa PVC ini lebih ringan dan sangat cocok digunakan di daerah yang lembab. Selain itu juga pipa PVC ini merupakan bahan isolasi sehingga dapat mencegah terjadinya hubungan pendek antar penghantar listrik. Kelebihan lainnya itu pengerjaannya yang mudah, akan tetapi pipa ini memiliki kelemahan yaitu tidak bertahan lama. Dia juga tidak bisa digunakan dalam temperatur kerja di atas 60 derajat Celcius. Nah, pipa jenis ini juga biasanya beredar di pasaran sekitar 4 meteran. Nah, yang lainnya itu ada jenis pipa fleksibel atau conduit ya. Yang mana jenis pipa ini merupakan pipa yang mudah diatur atau lentur. Pipa ini biasa digunakan dalam pelindung kabel atau duct standar menuju ke meter pembatas listrik. Selain itu, pipa ini juga biasa digunakan sebagai pelindung pada pengantar instalasi tenaga yang menggunakan motor listrik seperti pres, mesin bubut, mesin skraf, dan lain-lainnya. Yang terakhir ini ada jenis pipa galvanis. Ini adalah jenis pipa yang terbuat dari besi yang luarnya dilapisi bahan pelindung. Nah, bahan pelindung tersebut itu terbuat dari seng sehingga pipa ini terlindung dari korosi. Jenis pipa ini biasanya digunakan pada das standar atau tiang lampu taman. Pipa galvanis biasanya digunakan dari berbagai tempat yang membutuhkan instalasi listrik. Akan tetapi pipa ini paling jarang digunakan dari ketiga pipa sebelumnya. Kenapa? Karena harganya juga yang relatif mahal gitu. Dan ukurannya juga yang harus diperhatikan dalam pemasangan instalasi listrik. Nah, karena itu semua tergantung dari tujuan dan pemakaiannya agar dapat disesuaikan dengan banyak kabel yang akan dimasukkan ke dalam pipanya. Nah, nah ini ada gambar-gambar dari pipanya. Bisa dilihat ini pipa onion, besi, bisa dibengkokkan. Ini pipa VPC yang sering digunakan, ini pasti udah familiar banget ya sama pipa paralon. Ini pipa fleksibel. Ini biasanya digunakan untuk di daerah-daerah tertentu ya. Nah, ini pipa galvanis. Akan tetapi kelemahannya itu jarang digunakan karena harganya relatif mahal. Nah, selain itu juga ada jenis-jenis atau bagian-bagian pipa lainnya, antara lain itu ada tool atau selubung pipa, yang mana tool ini berfungsi untuk menutupi bagian ujung pipa. Penutup ini diperlukan untuk menghindari kerusakan pada pengantar pipa instalasi listrik, khususnya pipa onion. Nah, pada bagian ujung pipa ini terdapat bagian yang tajam akibat bekas pemotongan dari pelaksanaan pekerjaan atau pabrik. Agar tidak merusak kabel, maka bagian yang tajam itu harus diratakan atau dihaluskan, dan pengerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mengantisipasinya itu, biasanya kita cukup menggunakan tool atau selubung pipa ini pada bagian ujung pipa yang tajam. Nih, bisa dilihat. Jadi, dia di ujungnya itu dipakaikan selubung pipa. Nah, bagi komponen lainnya itu, perlengkapan lainnya itu ada klem, shock, sama elbow. Nah, klem ini atau biasa
dikenal sengkang juga ya, adalah satu bahan yang dapat dipakai untuk menahan pipa agar pada saat dipasang pada dinding atau langit-langit itu klem dibuat lebih kuat gitu. Nah, klem juga dibuat dari bahan yang berupa plat besi, ada juga yang dari PVC. Nah, dan mempunyai ukuran yang beragam ya, tergantung disesuaikan dengan pipanya. Nah, jarak pemasangan klem ini tidak boleh lebih dari 100 cm untuk meninggikan dan untuk meninggikan pemasangan pipa, klem biasa dilengkapi dengan pelana. Nah, pemasangan pipa ini yang perlu ditinggalkan ini misalkan pada kotak sekring atau pada kontak penyambung. Nah, dalam instalasi ini dikenal beberapa macam klem. Disesuaikan dengan kebutuhannya, itu ada jenis klem setengah yang biasa dipakai di tempat yang sempit. Terus ada klem ganda, biasanya untuk pemasangan pipa yang sejajar. Nah, jenis lainnya juga ada klem atau sengkang majemuk yang biasa dipasang pada beberapa pipa yang sejajar. Nah, selanjutnya ini ada shock ya, atau sambungan pipa. Nah, sambungan pipa ini digunakan untuk menyambung pipa ya, sudah jelas dari namanya. Tapi pada sambungan yang lurus. Nah, sambungan pipa ini dibuat dari bahan PVC atau plat. Ya, di sini gambarnya cuma ya itu ya, yang dari bahan PVC. Tapi sorry, maaf. Ya, kita lanjut. Sambungan pipa. Sambungan pipa ini dipakai untuk sambungan pipa yang lurus. Nah, di gambar cuma terlihat yang dari bahan PVC ya. Nah, tapi ada juga yang dari bahan plat atau logam ya. Nah, penggunaan dari sambungan pipa ini untuk menghemat bahan pada sambungan pipa yang membutuhkan sambungan yang panjang. Contohnya misalkan sambungannya udah terpotong gitu, tapi kita membutuhkan sambungan yang lebih panjang. Nah, kita bisa menyambungkannya, menyambungkan potongan-potongan paralon atau pipa lainnya itu dengan menggunakan shock ini. Nah, ada sambungan lainnya yaitu elbow. Nah, kalau elbow ini adalah sambungan siku. Jadi kalau tadi shock itu sambungan yang lurus, kalau elbow sambungan siku, yang mana itu untuk menyambungkan pipa pada lokasi yang lokasi berbelokan atau lokasi yang sudutnya siku atau 90 derajat. Maka sambungan yang digunakan itu adalah sambungan elbow. Nah, bisa dilihat di sini foto gambarnya ya, contoh dari sambungan elbow. Mungkin yang kemarin praktek juga udah ngelihat ya, ada bilik-bilik rangkaian instalasi itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah, ini dia kontak sambung. Kontak sambung ini digunakan untuk melakukan penyambungan ya, beberapa penghantar pada percabangan jalur penghantar. Bisa digunakan untuk penghantar lampu, kabel lampu, terus habis itu juga bisa disambungin lagi juga untuk pengantar kabel saklar, stop kontak, dan lain-lainnya. Nah, menurut bentuk dan fungsinya itu terdapat berbagai macam ya. Dan biasanya yang dijumpai itu lebih sering tuh 4 macam kotak sambung ya. Yang cabang 1, cabang 2, cabang 3 atau TIDOS, sama sambungan kotak sambung cabang 4 atau cross-DOS atau X-DOS. Nah, kotak sambung cabang 1 ini biasanya disebut kotak ujung atau dos tanam. Digunakan pada tempat penyambungan penghantar dengan saklar atau kontak-kontak dan sekaligus pemasangan saklar atau kontak-kontak. Bisa dilihat ini nomor 1 ini adalah contoh kontak sambung cabang 1. Nah, selain itu juga ada kontak sambung cabang 2 yang biasa digunakan itu untuk sambungan lurus atau untuk memudahkan penarikan penghantar. Bisa dilihat ini contohnya di nomor 2. Terus habis itu ada kontak sambung cabang 3 atau TIDOS. Ini digunakan pada penyambungan penghantar pada cabang 3 jalur pipa. Dan kontak sambung cabang 4 atau cross-DOS atau X-DOS itu digunakan untuk penyambungan penghantaran pada cabang 4 jalur pipa. Sebenarnya sama ya semuanya untuk penyambungan jalur pipa ya. Jadi misalkan contohnya untuk 3 ini untuk penghantarannya. Terus bawahnya ini misalkan untuk penyambungan jalur itu ya, kabel jalur untuk stop kontak kah, atau mungkin lampu kah, atau mungkin saklar kah.
Tergantung penggunaannya. Kalau misalkan membutuhkan percabangan jalur banyak, bisa digunakan untuk kotak cabang 5 pun. Nih, seperti yang nomor 10. Intinya untuk itu ya, fungsinya untuk penghantar percabangan jalur kabel. Bisa dilihat gambar-gambar contoh-contohnya di sini. Nah, ini contoh pemasangan pipa instalasi yang mungkin kalian bakalan lakukan nanti ya dalam mata pelajaran instalasi penerangan. Kayak gini. Ini contohnya dari Tidos nih. Terus ini klem, ini pipa, ini elbow, dan ini komponen-komponen lainnya ya. Ini biasanya dalam contoh pemasangan pipa instalasi rumah sederhana. Nah, biasanya juga selain dipasang untuk pipa instalasi rumah sederhana, pipa juga dipasang untuk instalasi gedung. Nah, ini instalasi gedung. Bisa dilihat di gambar. Nah, sekian pembelajaran kita tentang macam-macam pipa atau jenis-jenis pipa dan perlengkapannya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung gitu? Bisa ditanyakan.